Kita ketahui bahwa kemajuan teknologi membawa pengaruh besar dalam penyebaran informasi. Nah, Sobat Baper sekalian, supaya tidak salah persepsi, yuk kita diskusi dengan para ahli di Baper, bincang asik seputar kanker. Halo Sobat Baper sekalian, kembali kita saat ini bersama-sama dan untuk kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang dokter, Dr. Handoko. Hai Dr. Handoko. Ya, hai, Dr. Handoko adalah seorang spesialis onkologi radiasi yang banyak menangani terapi radiasi pada kanker paru. Dan kenapa kita membicarakan kanker paru? Karena mengingatkan kembali bahwa pada bulan November ini adalah bulan di mana kita memperingati bagaimana caranya mengatasi, menanggulangi kanker paru. Dr. Handoko, apa kabar? Iya, Bro. Baik, Bro. Sehat, Bro. Gimana kamu? Alhamdulillah. Dr. Iya, Handoko, sebenarnya gimana sih? Apakah semua kanker paru harus diradiasi? Oh, iya, Bro. Terima kasih, Bro. Jadi sangat tergantung pada stadiumnya, Bro. Kalau stadiumnya pada terapi kanker kan terapi multimodalitas. Selain radioterapi bisa dioperasi, bisa diberikan obat, apakah obat targeted ataupun kemoterapi. Pada umumnya kalau tumornya sangat kecil, kanker paru terbatas kecil banget, maka bisa dilakukan operasi atau alternatifnya radioterapi yang namanya stereotactic body radioterapi. Jadi, nah itu tentunya para sobat baper sekalian ingin mengetahui radioterapi pada kanker paru. Paru kan bergerak-gerak. Iya, Bro. Tuh kan bergerak. Kalau kita nafas kan paru bergerak. Itu bagaimana ya? Adakah suatu metode dari radioterapi yang bisa mengatasi atau keadaan tersebut? Iya, terima kasih, Prof. Ya, betul banget. Jadi radioterapi untuk organ yang tetap itu sangat mudah, tapi untuk paru-paru di daerah dada dia akan bergerak seiring dengan pernapasan kita. Tapi kita memiliki teknologi mulai dari pengambilan gambarnya, Prof. Kita bisa ngambil dengan 4D CT simulator. Jadi kita tahu dengan pasti berapa jauh tumornya akan bergerak ke atas, ke bawah, ke depan dan ke belakang. Selain itu, pada saat kita melakukan radiasi, kalau pasiennya kita ada beberapa teknik. Kalau pasiennya kooperatif, maka kita bisa meradiasi pada fase nafas tertentu saja. Jadi waktu narik nafas disinar. Iya. Terus waktu lepas itu sinarnya berhenti gitu ya? Bro. Itu salah satu tekniknya. Nah, teknik kedua, kalau tersedia teknologi yang namanya gating dalam radioterapi, maka alatnya yang akan menyesuaikan. Pasiennya bernafas seperti biasa pada saat dia memasuki area nafas yang kita tentukan, yang mana gerakannya minimal, maka alatnya tersebut akan on off secara otomatis, Bro. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada radiasi pada kanker paru sebenarnya memerlukan teknologi khusus ya. Iya. Tapi apakah pada semua radiasi kanker paru kita memerlukan teknologi itu? Jadi tergantung dari lokasi tumornya. Kalau dia lebih sentral, pada umumnya di agak tengah dan gerakannya tidak terlalu banyak, maka itu tidak wajib. Tapi kalau di lokasi yang gerakannya cukup tinggi, bukan berarti tanpa itu tidak bisa diradiasi, tetapi tentu saja risiko terjadinya efek samping karena volume jaringan paru yang terradiasi mungkin sedikit lebih besar ya, Prof ya. Ya, tapi kalau yang kita tadi meradiasi sesuai dengan pergerakan dan sebagainya, itu kan buat tumor kecil ya. Iya. Kalau tumornya besar gitu, di mana tujuan radioterapinya lebih ke arah yang disebut sebagai paliatif gitu, apakah perlu teknologi seperti itu? Iya, kalau tumornya udah lebih besar maka itu nggak ada gunanya ya. Iya, karena dia juga udah melekat ya, udah nggak terlalu banyak bergerak barangkali ya. Nah, apa persiapan seorang pasien kanker paru kalau akan menjalani terapi radiasi? Iya, pada umumnya sih tidak ada persiapan yang terlalu khusus, Prof. Pastinya sudah menjalani pemeriksaan oleh dokter paru, mungkin sudah di spirometri, udah di biopsi dan lain-lain. Udah pasti udah di CT scan, udah di kan? Iya, ya, kemudian. Nah, pasiennya akan kita simulasi dulu dengan CT simulator, Prof. Boleh CT simulator biasa maupun yang 4D ya, Prof ya. Nah, kalau kita mau buat yang teknik tadi yang bergerak tadi, tentunya harus yang 4D dong. Iya, betul, Prof.
Nah, setelah pasien kita CT simulasi dengan segala alat bantunya, nah pasiennya akan kita lakukan perencanaan radiasi, planningnya. Nah di planning itulah kita akan menentukan kita radiasinya bagaimana mengkonfigurasi terbaik mendapatkan dosis maksimum pada tumor, sedangkan paru sehatnya minimal ya Prof. Ya, jadi dengan Iya. teknologi radioterapi yang ada saat ini, Iya, Prof. kita bisa meminimais dosis paparan radiasi pada jaringan sehat di sekitarnya. Iya, betul. Jadi kalau itu kan akan menurunkan efek samping ya. Iya, betul Prof. Iya. Dan kalau kita sudah bisa meminimais dosis radiasi pada jaringan sehat di sekitarnya, Iya. kita agak aman ya untuk menaikkan dosis radiasi. Iya, betul Prof. Sehingga kita mengharapkan mungkin hasil terapi yang Iya, efektivitasnya lebih efektivitasnya meningkat, ya, Prof. akan meningkat. Iya, Prof. Nah, sekarang kalau misalnya, apakah di semua center kita bisa melakukan itu? Sayangnya belum Prof. Nah, kalau itu udah tersedia di RSM saat ini dan kita rutin untuk melakukan. Ya, baik para sobat baper sekalian. Jadi apa yang tadi diceritakan oleh Dr. Handoko adalah salah satu teknik yang disebut sebagai stereotactic body radiotherapy. Iya, Prof. Dan salah satunya dari beberapa center yang bisa melakukan itu di Indonesia adalah di pelayanan kanker terpadu Rumah Sakit Cipto Iya, Mangunkusumo. Prof. Nah, tentunya ada efek samping pasti. Iya, Prof. Kira-kira Betul. efek sampingnya apa sih? Salah satu mulai dari luar Prof ya, kulit jadi akan lebih sensitif pada umumnya. Habis itu jaringan paru di sekitarnya itu pasti akan kena sedikit. Nah, kadang-kadang Kalau misalnya ternyata tumornya dekat jantung gimana? nah Kan di situ juga, dekat-dekat situ juga. iya. Nah, kalau pada daerah jantung sih pada umumnya kita akan memplanning dengan baik ya Prof. Jadi kita akan meminimalkan. Teknologi sekarang kan sudah bisa memungkinkan kita buang dosis radiasinya pada daerah lain. Jadi critical organnya kita kurangin. Sesuai sampai tidak melewati dosis maksimal Betul. yang Yang bisa diizinkan ya, ditoleransi, bisa Prof. ditoleransi. Iya. Ya. Dan pada umumnya pasien-pasien yang kita radiasi aman-aman ya Prof ya. Itu biasanya berapa kali? Nah, kalau misalnya SBRT, nah range-nya SBRT itu yang tadi yang stereotactic body radiotherapy ya. Range-nya kurang lebih antara 5 mungkin sampai 10 kali ya, Prof. Nah, Oh, jadi perkalinya tinggi dosisnya ya? iya, perkali lebih tinggi. Tapi kalau tumornya lebih besar atau kelenjarnya sudah positif, kita tidak memungkinkan untuk radiasi yang sekali dosis tinggi, Prof, kan lebih berisiko. Nah, biasanya itu akan diberikan radiasi dosis yang konvensional, ya dosis biasa. Itu akan lebih panjang. Berapa tuh dosis kan konvensional? Mulai dari 25 sampai 30 kali, Prof. Ya kan? Iya, Prof. Jadi radiasinya diberikan tidak sekali, tapi diberikan terfraksi Iya, ya. kecil-kecil. 5 kali ya seminggu ya kalau nggak Iya, salah ya. Senin sampai 5 Jumat. kali seminggu, Senin sampai Jumat. Kemudian kalau kita memberikan dengan advance technology yang kita kenal sebagai stereotactic body radiotherapy, tentunya untuk indikasi-indikasi tertentu, Iya, Prof. yaitu yang kecil atau lokasinya dekat dengan organ atris yang berbahaya seperti jantung, maka kita berikannya dengan kalau nggak salah itu disebut hipofraksi Iya, ya. betul, Prof. Hypofraction. Dilakukan dengan hipofraksi 5 sampai 10 kali. Iya. Sedangkan kalau tumornya besar dan memang tujuannya juga mungkin bukan lagi untuk menyembuhkan tapi lebih ke arah untuk paliatif, kita berikan dengan dosis yang konvensional 25 sampai 30 kali. Iya, Prof. Nah, ada pesan-pesan lain dari Dr. Handoko? Iya, Prof. Mungkin pesan bagi pasien adalah kita tahu, Prof, kalau kecil itu potensi kuratif sembuhnya sangat tinggi, Prof. Jadi jangan menunda ya. Iya, tapi susahnya kanker paru memang biasanya datang sudah terlambat. Iya, karena nggak ada rasa ya, Prof ya. Iya. Jadi, ada rasanya, tapi rasanya tadi kan kita juga di episode sebelumnya kita membicarakan tentang faktor resiko, gejala dan sebagainya. Memang pada kanker paru ini sangat-sangat mirip dengan keadaan-keadaan yang banyak sehari-hari kita dapatkan betul, ya. Prof. Misalnya kayak bronkitis gitu atau TB atau mungkin batuk pilek yang lama juga sering memberikan gejala batuk yang lama seperti itu. Tapi tentunya pada kanker paru ada gejala-gejala tambahan ya.
Iya, Misalnya badannya menjadi kurus, betul, Prof. seringkali berdarah dan sakit ya. Kadang-kadang Iya, ada pada lokasi-lokasi tertentu dari kanker betul. paru itu memberikan rasa sakit yang luar biasa. Iya, betul, Tapi Prof. intinya rasanya sobat baper sekalian, kalau kita menderita batuk dan dalam waktu yang lama dan satu ada faktor risiko. Iya, Apa faktor risikonya? jadi Merokok. iya, Baik, iya, jadi faktor resiko merokok pada semua jenis kanker juga betul. merupakan satu faktor resiko walaupun tidak utama, Iya, tentunya harus dihindari iya, semaksimal mungkin kita betul. Dan bisa. itu pasti bisa ya, Prof ya. Pasti bisa, Betul. harus bisa. Termasuk rokok elektrik ya. Sekarang Sama aja, rokok iya, elektrik itu juga juga harus tadi dihindari, Prof ya. harus dihindari. Iya, lagi tren Jadi sekarang, bukan Prof. berarti bahwa pindah dari rokok Iya, tembakau ke rokok elektrik iya, kita betul. mengurangi resiko, kelihatannya enggak ya. Iya, betul, Prof. Tetap, Prof. Nah, jadi kalau Dokter Handoko, radiasi itu pada CA paru biasanya diberikan dalam sequence kan? Betul, Prof. Itu bagaimana tuh hubungannya dengan kemo, hubungannya Iya. dengan kalau bisa dilakukan Iya, pembedahan? Prof. Jadi pada umumnya radioterapi itu kan bersifat lokal, artinya diberikan kalau belum ada penyebaran jauh, hanya terbatas di paru atau maksimal ke kelenjar getah benihnya. Nah, kalau mungkin masih kecil atau masih bisa dilakukan operasi, dioperasi pada kondisi tertentu bisa dilanjutkan dengan radiasi. Tapi pada kondisi yang tidak bisa dioperasi, kalau kecil bisa kita langsung ya, Prof. Yang tadi Oh, itu yang dibilang stereotaktik body radiotherapy dengan hypofractionated Iya, tadi betul, ya. Prof. Iya. Dan outcome-nya kalau dikerjain dengan bagus, hasilnya juga cukup Iya. baik, Prof. Iya. Nah, kalau dia tentu saja kalau sudah ada penyebaran, maka treatment of choice-nya menjadi terapi sistemik ya, Prof ya. Nah, pada keadaan yang tadi dikatakan sudah ada penyebaran, Iya, Prof. masih ada peran radioterapi dong. Iya, betul, Prof. Nah, kalau tergantung daerah nyebarnya. Kanker paru sering nyebar bisa ke brain ya, Prof, Nah, ke itu yang otak. paling bahaya ya. Iya, Prof. Jadi kalau ke otak, kasih obat pun biasanya Nggak agak nembus ya? sulit. Iya, karena ada sawar otak yang memang normal supaya keracunan makanan nggak langsung ya, Prof ya, ke otak. Nah, di sana itu perlu radioterapi untuk memberikan paliasi pada. Jadi masalah sakit kepalanya pada umumnya berkurang. Mungkin kejangnya relatif tergantung lokasi. Habis itu kalau menyebar ke tulang bisa juga ya, Prof ya. Karena kalau tulang pada umumnya sering jadi nyeri, sakit, cancer pain. Dan gampang patah ya. Iya, betul, Prof. Gampang patah dan itu paling berbahaya kalau di tulang belakang belakang. ini. Jadi orang bisa Lumpuh. lumpuh, betul, Prof. Nah, itu radioterapi bisa mengatasi itu, menguatkan tulang Iya, dan juga mengurangi rasa sakit ya. betul, iya, dan itu sangat bermakna, Bro. Pasien-pasien udah dengan morfin, nyeri, cancer pain karena tulang, begitu dirahasiasi, dia bisa lepas morfin, paling anti nyeri yang lebih minimal. Jadi lebih ke arah meningkatkan quality of life ya, Iya. kualitas hidup dari pasien. Iya, Bro. Iya. Iya. Baik, sobat baper sekalian, kita sudah mendengar bincang-bincang dengan Dr. Handoko, spesialis onkologi radiasi dari pelayanan kanker terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa radioterapi merupakan salah satu pengobatan, modalitas pengobatan dari kanker paru, Iya. dan diberikan tergantung stadiumnya, Iya, betul. dan teknologinya sangat tergantung juga pada stadiumnya ya. Iya, iya. Kalau pada lesi yang kecil, ternyata radioterapi dapat menyembuhkan sebagai terapi utama dengan teknik-teknik tertentu Iya. yang disebut sebagai stereotaktik body radioterapi. Iya. Walaupun tidak semua center bisa melakukan Iya. itu, tapi kita dapat berdiskusi center-center mana saja yang Iya. dapat melakukan itu. Tapi contohnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo kita sudah bisa melakukan stereotaktik body radioterapi. Nah, kalau lesinya tumornya sudah besar, maka tujuan radioterapinya lebih ke arah meningkatkan quality of life, dan tekniknya tidak lagi terlalu memerlukan teknologi yang advance ya Iya, kan. Dan iya, juga ternyata radioterapi pada kanker paru juga bisa diberikan bukan pada parunya, akan Betul. tetapi pada daerah lain. Yang penting adalah pada brain. Iya. Itu penting banget ya, Betul, Bro. Iya. karena mengancam kehidupan. Iya. Dan juga pada tulang karena juga sangat penting, karena kalau terjadi patah, Iya.
maka akan terjadi Betul. kelumpuhan. Dan quality of life drop. Quality of life akan drop. Iya. Baik, sobat baper sekalian, mungkin pertemuan kita sore hari ini kita dapat akhiri mengenai topik terapi radiasi pada kanker paru ini. Mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi sobat-sobat baper sekalian. Terima kasih. Terima kasih Sobat Baper. Sampai jumpa.